malam ahli ibadah nggih qiyamul lail, misalnya qiyamul lail. Jadi berdiri di waktu malam itu qiyamul lail, sholat-sholat sunnah, sholat taubat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Lalu kemudian takut dengan siksa akhirat. Yaqdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih, dan mengharap ridha dan mengharap rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ngomong, apa padha ta wong sing ngerti ambek gak ngerti. Wong sing weruh ambek sing gak weruh. Wong sing ngaji ambek sing gak ngaji. Lek kula damel syair, wong sing sehat ambek wong lara. Wong poso ambek gak poso. Wong sing ngaji ambek gak ngaji, wong sing sekolah ambek gak sekolah, tentu tidak sama. Orang yang punya gelar dan orang yang tidak punya gelar. Kalau misalnya gak duwe ijazah SD gak duwe ya gak iso nyambut gawe. Tapi kalau saged Pak ya iku sak polas-polas Gusti Allah ya sebab cara aturan dunya niku nggih mboten saged. Harus jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama. Wong sing zakat ambek gak zakat, wong sing sedekah ambek gak sedekah, tetap ada perbedaan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, nah itu istilahnya apa ya? Pesta dengan kekafirannya. Menganggap bahwa dirinya nanti lebih mulia. Ya tidak sama, ya jauh lebih mulia orang yang mengabdi tunduk patuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing kayak ngeten orang yang hal-hal yang seperti ini hanya ulul albab, hanya orang-orang yang berpikir yang bisa diajak ngomong. Nah, ngeten nggih. Lah lek mboten saged berpikir nggih, mboten saged diajak ngomong, mboten saged diajak musyawarah, mboten saged diajak bahas kados ngeten iki. Nggih. Mulane kita beruntung saestu di bulan Ramadan nggih. Kita tasik saged napa? Nggih, saged ngobrol, istiqomah ngobrol. Pun luar biasa, niki harus disyukuri saestu. Kita sedaya saged ngempal ngeten iki, subhanallah, luar biasa. Nggih, lek mboten dikersakno Allah, lek mboten dipilih kali Gusti Allah, lek mboten diparingi derajat ngumpul ngeten iki kali Gusti Allah, mboten saged enten ae alasane. Mbok nang omahe kancane, mbok nang omahe bibikne, mbok wis kadung janjian ngopi dan lain sebagainya. Jadi saged ngempal ngeten iki wujud derajat sangka Allah. Nggih, wujud derajat sangka Allah. Nggih. Mulane kita terus belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun padha-padha menungsone, wong sing jenenge wong duwe dhuwit ambek gak duwe dhuwit ya tetep gak padha. Wong duwe rekening nang bank ambek mboten nggih tetep mboten padha. Semua tetap berbeda. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melawan Allah dengan orang yang taat kepada Allah, ya tetap berbeda, pasti berbeda. Wong sarungan ambek wong celonoan, ya tetap berbeda. Coba lek jenengan sekedap nggih, sedidik nggih, sebentar purun berpikir. Ya Allah, nggih. Alhamdulillah ya Allah, nggih. Teng griya kula ninggal anak bojo. Niku aduh nggih. Terlepas sing dijak ngaji lho ya. Ninggal anak bojoku ya nyadari. Ya bojoku ya gak ngriwuhi. Lho niki Gusti Allah sing ngenehi kenikmatan kados ngeten iki. Kudu bersyukur. Apalagi sing bojone gelem dijak ngaji bareng. Masya Allah, tidak semuanya. Nggih. Istri purun dijak ngaji tidak semuanya. Jauh dekat itu untuk napa mboten niku. Lek diparingi derajat kali Gusti Allah meskipun jauh ya tetap nyampe pada tujuan. Meskipun dekat kalau tidak diberi derajat oleh Allah tidak bisa. Ada nggih kados kita sedaya nggih dimenangno, istilah dimenangi, digathukno, dikai fasilitas bulan puasa ini sungguh sangat amat luar biasa kalau kita mengerti. Orang dikasih misalnya posisi gubernur misalnya. Kalau tidak bisa apa-apa ya percuma jadi gubernur. Tidak akan menghasilkan apa. Misalnya napa mboten ngerti napa-napa langsung jenengan kan napa niku ngurusi pabrik misalnya. Nggih mboten saged. Nggih mboten keuntungan apa-napa. Misalnya ngeten tiyang gak iso nyupir.
langsung tiba-tiba wis kawan mobil rono. Nggih. Napa saged? Ya enggak bisa, kerusakan yang ada, tapi keuntungan, kemuliaan, keistimewaan tidak akan pernah ada karena napa? Nggih ilmu niku wau sing bedaken ilmu. Mulane mulyane manungsa niku bedane tengene ilmu. Nah, dengan ilmu akhirnya saged takwa. Mulane yang lebih dimuliakan oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mulane tengku dijelasaken tekone masalah ini secara tiba-tiba. Nggih, kadang-kadang nggih, sampean wis enak-enak sepedaan tapi rotok delereng akhirnya nabrak. Kan tiba-tiba. Tiba-tiba. Misalnya sampean sepedaan saking lemes terus ngantuk, kan tiba-tiba. Tibanya masalah, datangnya masalah secara tiba-tiba. Makanya kita harus terus waspada. Kita harus cerdas, harus peka. Nggih, krana kabeh sakjane enten tandane. Sing delewer terus nabrak tandane krana delewer, sing ngantuk nabrak lho wis rada ngantuk kok diterusno ae akhire nggih nabrak niku wae. Nggih kula pernah kejadian kan waktu betul mobil Lexus lho. Karepku lek kula ngantuk sing pundi-pundi kula ngajak bunyai. Lek kula ngantuk bunyai gak ngantuk kan saged buka. Lho tapi wong Gusti Allah nggih berencana lain. Gusti Allah ngersakno lain. Kula ngantuk, bunyai ngantuk ya nabrak. Nah, ini masih sampean nggawa motor sak bis lek kabeh ngantuk kate lapo. Umpamane aku mako, umpamane ngeten, sampean tiba. Sampeyan Dik dijak gelem, kok sampean tak jak gelem kan? Ono sing gak mesti wong kabeh wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah lek pasti digawa bojone lek padha ngantuke ya napa? Kadang-kadang disikan sing ana di sebelah ngantuke nggih. Mulane kita terus ngaji ini kan belajar berpikir, belajar waspada, belajar napa niki jenenge memahami, menyimpulkan. Nggih. Sebabnya berbagai macam masalah, berbagai macam pemberian Allah, nggih. Itu caranya Gusti Allah mencerdaskan hambanya dan menambah keilmuan kepada hambanya. Nggih. Sehingga muncullah sebuah hati-hati. Lek kita misalnya gak hati-hati, wah akhirnya mari tiba, gitu loh, mantung-mantung hati-hati. Istilah ngantuk titik wis minggir, nanti akhirnya lek sepedaan gak delereng mana. Biasanya sing delereng sing enom apa sing tuwek ya? Sing enom, ono wong gak tahu ketemu, gitu untuk padang. Wah, delereng, akhirnya nyerempet dan sebagainya. Mulane kudu urip iki kudu urip. Urip iki kudu urip. Lek mati, ngene kae ibarat sampean tilem. Masih sampean nggawa pistol, lek sampean turu pistolnya dicoba kan lho. Nggih to. Nah, mulane kudu urip. Urip napa nih? Atine iki urip gak turu. Lek gak turu kan berarti urip karena urip itu tanda-tandane bisa bergerak, bisa beraktivitas. Jenengan misalnya wong dugdeng tapi turu, ya wong keprau. Jenengan misalnya jenderal, super jenderal ditakuti, tapi waktu sampean ngorok gak ditakuti ape wong. Apalagi punya lawan gak bisa diserang. Jadi perlu kita waspada. Sebab sewaktu-waktu umur kita diambil oleh Allah kita gak ngerti. Mulane kita terus ngobrol, belajar terus eling nang Gusti Allah. Menjadi orang-orang yang ulul albab niku nggih waktu ngatik ya eling nang Allah, waktu lungguh ya eling nang Allah, waktu leye-leye ya eling nang Gusti Allah. Niki jenenge ulul albab, orang selalu berpikir tentang kemuliaan dan keselamatan masa depan. Lho kok sampean terus berpikir? Lho, lala maro mandeg mati. Pas mati aku gak zikir, berarti kan lali nang Gusti Allah. Nah, ini yang diwaspadai. Ngeten nggih. Saged dipahami. Monggo Mbah napa niku syair pertama ini dibaca tok lek wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Sing wong kang musyrik. Wong sing musyrik. Ayo kula bareng. Wong sing musyrik, apa
apa sira luwe untung utawa sing ahli ibadah sing untung wong sing musyrik apa sira luwe untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung. Dari saya memulai malam hari ini yang dibahas dari surat Al-Zumar ayat 9 ayat pertama disebutkan adalah orang yang musyrik. Apa luwe untung? Orang yang musyrik itu apa luweh beruntung? Artinya apakah orang yang musyrik itu akan lebih beruntung daripada orang yang beribadah? Orang yang ahli ibadah. Tentunya di sini sudah jelas sekali bahwa segala hal yang kita peroleh dengan suatu larangan, contohnya kita berusaha tetapi tidak mengedepankan yang dengan kita. Kita berdoa tetapi kita tidak yakin. Kita berusaha tetapi kita selalu mengedepankan diri kita daripada pemberiannya. Artinya dari musyrik dan orang ibadah itu kalau menurut saya kadang kita melihat melihat orang yang tidak beribadah beruntung, kadang melihat orang yang ibadah tidak beruntung. Karena ukuran beruntung manusia itu hanya secara dunia ini, hanya secara yang diterimanya, hanya secara yang dinikmatinya, tetapi tidak secara lahiriah. Karena segala bentuk kehidupan kita atau perjalanan hidup kita, kalau kita tidak menjalankan syariat, tentunya yang kita nikmati ini akan terasa hampa, atau boleh dikatakan kenikmatannya itu tidak ada. Seperti air hujan jatuh di daun talas, dia hanya lewat saja tetapi tidak bisa meresap. Ini yang saya rasakan. Jadi dulu saya jarang beribadah, dulu saya tidak bisa beribadah. Saya rasakan secara dunia saya sama. Tetapi setelah saya diajari banyak ilmu rohani, saya baru bisa membedakan bahwa kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang bisa dirasakan secara zahir dan batin. Artinya yang kita lakukan itu membawa suatu ketenangan, menjauhkan dari segala larangan. Tetapi di situ disebutkan yang pertama adalah orang musyrik dan yang kedua adalah orang yang beribadah. Tentunya kalau menurut saya, pengalaman saya, orang yang beribadah lebih beruntung daripada orang yang musyrik tapi berkecukupan, tapi belum tentu mendapatkan suatu ketenangan dan batinnya. Makanya hidup itu jangan sawang sinawang. Karena kalau dengan sawang sinawang, manusia ini kadang tidak mau berbenah.
Kadang manusia itu melihatnya orang yang dari ibadah itu begitu ya. Orang sing kadang suka maksiat begitu ya. Kadang orang yang juga masih menyebutkan Allah begitu ya. Tetapi saya yakin dari apa yang kita lihat itu tidak akan membawa keberkahan. Jadi seberuntung-beruntungnya orang musyrik, seenak-enaknya musyrik, tetap enakan orang yang beribadah apapun yang berjauh. Artinya apa? Kita syukuri, kita jangan suka membandingkan diri kita dan keberhasilan orang. Kalau kita melihat orang yang kurang dengan ibadahnya terus ukurannya tidak sukses, terus kita merasa kita sudah beribadah tapi kita tidak sukses, terus di situlah kita akan mulai menjadi orang musyrik yang menyekutukan Allah. Karena ukurannya dunia, karena ukurannya suatu kemewahan. Jadi kita belajar melihat semuanya dari ilmu. Oh, orang itu kaya tapi berarti anak marinya urusannya. Oh, orang itu dikasih cukup. Oh, rumah tangganya anaknya anteng tapi anteng. Nah ini beda. Makanya sakit pikir sama sakit keberat itu beda. Lebih soro sakit pikir daripada sakit keberat atau keselio. Kalau saya boleh milih mungkin keselio daripada loro pikir. Karena loro pikir itu ya dari dampak-dampak sosial, dari dampak-dampak kecemburuan sosial, dari dampak-dampak iring-iringan tentunya. Ngingi dikurangi po, cek iso bersih. Ngingi itu lho dikurangi. Itu cek bersih. Artinya hidup ini kadang mengalahkan segala cara untuk sukses. Sehingga semakin hari kita semakin jauh dari syariat Islam. Jadi saya terangkan lagi dari keluarga ini, saya katakan tetap lebih beruntung orang yang beribadah karena kebahagiaan bukan tolak ukur dari dunia, tetapi dunia sebagai pelengkap dari kebahagiaan dari batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah. Pasti sampaikan apa Wahab. Kulo biyen niku nate nggih. Angsal larin akal pol. Ya orang ngerampok ke sembarang. Terus matur ngoten taubat, blek taubat. Nggih. Begitu nakal golek duit iku sak enake dhewe, gampang golek duit. Jenenge nakal, nggih. Pokoke duit. Gak ngerti duit apa wis pokoke duit. Nakal. Terus matur ngoten sanjang teng kula, Pak Yai. Kula singen saderenge taubat. Golek duit niku gampang, Pak. Golek duit niku gampang. Begitu taubat kok angel nggih, Pak Yai. Oh gini, sing pertama, sampean kurang jelek taubate. Sampean taubat wis totalitas wis. Sampean pasrah ojo napa? Ojo mamang. Wis jelekno nang Gusti Allah. Itu yang pertama. Sampean harus betul-betul yakin bahwa semuanya akan dibina oleh Allah, akan dididik oleh Allah, nggih. Akan dituntun dengan hidayahnya Allah. Lah oleh sampean ben gampang wong golek duit sakarepe dhewe. Mbok duit tokelan, mbok duit nopo sembarang kan, ketemu kancane, ya duit. Jalan anak buah-buah, nggih mesti gampang. Mbok terus nyambut gawe, nggih, liwat tok ketemu anak buah, ya duit. Mbok digawe. Ya ngoten. Lah begitu taubat kan meninggalkan nggih, barang-barang sing kaya ngoten niku ditinggalaken. Akhirnya nyambut gawe murni. Nyambut gawe murni, ya tapi cukup. Nah. Jadi kalau sanjange wong enjane saiki sampean golek sing apik-apik. Cara ngarit iki saiki sampean niku wis ngerti. Sing doyan wedhuse iku ning ndi iki. Gak sembarang suket, gak anggar suket sampean babati. Lek biyen sampean ngarit ya cepet wong sak tandur-tandurane wong-wong diriti kabeh ya cepet. Lah lek sampean ngerti, engko aku lek ngerti tandurane wong ku dikepluki ambek wong-wong. Lah iku bedane. Biyen sampean gak ngerti, sampean selalu ngawur, saiki sampean selalu diatur oleh aturan agamane Gusti Allah.
Tapi lek engko sampean terusno sampai nikmati ketenangan, pasti nanti lebih tenang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab petuk sapa ae sampean gak kepikiran. Lek biyen sampean kepikiran, mulai tandurane wong wis sedih lu ngarit nggih, seprapat jam 10 menit oleh tapi sembarang kalir dibapati. Lho sing jenenge sak kendel-kendele sampean kok ketemu wonge meskipun gak ditegur sampean mesti ndredeg. Sebab wis mari nggih babati tandurane wong. Apa maneh wis ditakoni, "Cak, sapa yo sing babati tanduranku?" Waduh sampean wis wedi masih kendel-kendele sampean. Sik tetep gemeter wong sampean salah. Nah, begitu sampean tobat no problem, tidak ada masalah. Sebab sing sampean lakoni niki nggih mboten menyakiti pada sesama. Akhirnya iso kumpul enak, ngopi yo enak, jagongan yo enak, ngaji bareng yo enak. Karena mboten enten masalah. Dan napa enten urip tanpa masalah ndak ada. Cuma orang hidup dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Itulah butuhnya, perlunya kita harus cerdas dan peka. Juga waspada. Jadi apapun kita, dijadikan apapun kita ini oleh Allah, kita tetap harus hati-hati dan waspada. Masih keluarga nggih ngoten. Kalau saling waspada, saling napa niku jenenge mengisi, saling iling-ilingan nggih membuahkan napa kebahagiaan nggih. Lah misalnya sampean kepethuk, mek mengkerut, mencurang ya mboten bahagia, rasa bahagia. Lek ketoke wong ya iku lho rukun. Misale masak bareng-bareng, tapi ambek petotak-petotok, didelok teko cedhekan, iki kok padha petotak-petotok. Lho kan ngoten. Kalau dari jauh ndak kelihatan, padha wirawiri mek wong loro tok rukun ya iku. Mulane wong rukun belum tentu rukun to, akhirnya belum tentu batine. Ngeten ya. Orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang tidak patuh tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, okay. Dan itu mboten saged diparingi rasa bahagia. Karena bahagia itu di dalam hati. Banyak orang yang sukses di dunianya, tapi tidak sukses di akhiratnya. Ngaten nggih? Sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, tapi mboten bahagia di akhirat. Yang kita cari ini kan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Contohnya misalnya ngeten, "Dik, iku lho ono rumah makan." Nggih. Rono Dik. Tapi duwe nek sakmene ya, ya gak apa-apa sedang ngopi ya, mbek tuku camilan kan sing penting rono, Dik. Lah lek padha setujune, padha karepe kan mboten geger. Ya wis anane tuku kopi, ngopi, kali napa ini camilan-camilan. Kan tidak harus mengeluarkan uang banyak tapi bisa menikmati suasana. Kalau saling menyadari, luar biasa. Itulah caranya Allah memberi kebahagiaan kepada hambanya. Yang saya pahami dari surat Az-Zumar ayat 9 adalah, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung? Mungkin di dunia kelihatannya mungkin terlihat di dunia hidupnya terlihat berkecukupan, beruntung daripada orang yang beriman. Tetapi sesungguhnya keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan yang kelak di akhirat. Karena kita beribadah hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Dikarenakan di dunia hanya sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan dari surat Az-Zumar ayat 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari surat Az-Zumar ayat 9 adalah pelajaran untuk manusia harus menyadari bahwa keberuntungan yang sebenarnya adalah amal perbuatan kelak di akhirat nanti, di mana
buruk akan menghantarkan kepada kesusahan selama-lamanya. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bertawadu kepada Allah dengan mendapatkan ilmu. Apapun yang diberikan manusia tidak lain adalah untuk mencerdaskan manusia, dan selalu ingat Allah, selalu berpikir bahwa ada kemuliaan di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yaitu apakah orang musyrik akan lebih beruntung daripada orang ahli ibadah? Tentunya tidak, karena orang musyrik tidak mengetahui apakah dari amal perbuatannya, dari perbuatannya selama di dunia, apakah itu mendapatkan pahala yang dapat diterima ataukah mendapatkan hukuman dari perbuatan amal buruknya. Sedangkan ahli ibadah, ia yang berilmu dapat mengetahui bahwa dari perbuatan maksiat yang dilakukan itu mendapatkan dosa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu orang yang ingkar, orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak patuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya sifat rahman, dia menurut kepada kita itu. Karena Gusti Allah punya sifat rahman, dia menerima yang baik itu. Tapi ya, tapi berbeda dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, menjalankan perintah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli berpikir cerdas tentang masa depannya. Orang yang beruntung yaitu orang-orang yang selalu mentaati dawai Allah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prakteknya ya, hamba Allah yang selalu ahli ibadah di malam hari, sujud, termasuk dia mulai sholat-sholat sunnah, lalu kemudian dalam hidupnya takut dengan siksa akhirat dan selalu mengharap rahmat Allah. Kita semuanya nanti dijadikan penduduk surganya Allah bukan karena amal kita, bukan karena kekuatan kebaikan kita. Kekuatan kebaikan taat kepada Allah itu hanya nurut sebatas nurut. Wong sing paling nurut ya bakal dikai rahmat Gusti Allah. Karena kita dikasih rahmat oleh Allah sehingga bisa menjadi penduduk surganya Allah. Jadi kalau kita misalnya tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan hal-hal yang dicintai Allah, melakukan hal-hal yang diperintah Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya sulit kita dicintai. Jadi kita taat, patuh, tunduk, pasrah, tawakal kepada Allah itu lillahi ta'ala, tidak karena apa semuanya, apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah. Sehingga Allah memberi rahmatnya, diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan, diberi kemudahan. Kenapa? Kita terus dihadapkan oleh berbagai macam masalah. Ketika kita menghadapi karena masalah ini sulit, akhirnya kita berdoa kepada Allah. Setelah kita berdoa kepada Allah, diberi kemudahan oleh Allah, sehingga panjenengan merasakan, rasanya ada dalam hati, merasakan kenikmatan, merasakan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Masya Allah, ini berarti Allah betul-betul wujud, Allah betul-betul ada dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga tumbuhlah kekuatan, sebuah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing
wong sing musyrik apa sira luwih untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung wong sing musyrik apa sira luwih untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung. Yang saya pahami dari syair ini adalah yang bertendensi surat Az-Zumar ayat 9 dan buku iling-ilingan halaman 31, yakni orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah. Jadi dan sangat cocok sekali dengan apa yang telah dipaparkan oleh Romayai, yaitu orang yang tidak iman pun masih diberi rezeki oleh Allah meskipun tidak iman. Akan tetapi ada suatu wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali itu yang bahwasanya yang artinya begini. Jadi orang-orang yang melakukan selain dari perintah Allah, yang melanggar Allah, maka Allah itu akan mempersilahkan setan untuk menemaninya sampai orang itu menganggap bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh itu sebuah tipu daya bagi manusia. Nah, maka dari itu di surat Az-Zumar ayat 9 tadi sudah disebutkan yang ayat kalimat terakhir tadi, yaitu innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berakal sehat itu kita harus bisa menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu cobaan atau kenikmatan. Karena barang siapa yang diberi nikmat lalu bersyukur dan diberi cobaan lalu sabar, dan ketika melakukan kesalahan lalu secepatnya meminta ampun kepada Allah, maka Allah bilang sendiri akan disediakan pintu surga yang ingin kamu pilih. Jadi ini sangat cocok sekali bahwasanya kita meskipun diberi apapun oleh Allah, yaitu tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh Romayai, yaitu manut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun yang diberi kepada kita. Sekian yang saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mensyukuri semua pemberian Allah. Yang jadi ukuran iman ketika kita diberi Allah yang tidak cocok dengan hati kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita yang nggak cocok, oh kok aku jaluk ini, jaluk aku dikasih bisa ke Gusti Allah, apa Gusti Allah tak ngerti, Allah maha tahu, Allah maha ngerti. Tapi Gusti Allah nampak itu bahasanya apa? Umpamanya tak kayak perkara, gak sesuai dengan penjualanmu, kira-kira bisa terima tidak kali ini pemberianku? Nah, ada. Mulane napa niku dawuhe pesene Mbah kita sedaya walane urip sing penting trimo panjung.
Loh itu kalau dikaji, kalau dibejek, kalau dibedah, kalau difahami luar biasa sebetulnya. Betul Pak, istilahnya dikai apa yang menang wis apa jare Gusti Allah, tidak seperti itu. Terus kita berikhtiar karena ikhtiar itu hukumnya wajib. Mensyukuri semua pemberian Allah itu tidak gampang. Kalau yang cocok dengan nafsu kita gitu seneng. Tapi kadang-kadang kesenangan itu iso melalaikan Allah, iso ngelalek nang Gusti Allah, iso ngadoh nang ati nang Gusti Allah. Tapi kadang-kadang dengan pemberian yang nggak cocok dengan hati kita, kalau kita ini paham, ngerti, cerdas, ulul albab, nah terus ini bagian dari tantangan. Oh yo, aku jaluk, aku 3 pasti ada yang salah. Nah, istilahnya cara jenengan ngirim barang, mungkin salah alamat. Kenapa kok salah alamat? Apa saya yang salah, lalai nulisnya dan sebagainya? Kalau ngirim sing jelas sesuai alamatnya. Ini selalu introspeksi. Justru dikasih Allah, pemberian Allah yang bisa sesuai dengan harapan kita. Nah ini membawa dekatnya hati kita kepada Allah, menyatunya jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah tumbuh sebuah peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis urip ngeten mawon wae ibadah-ibadah sing temenan wae nyambut gawe sing temenanan wae zikir sing temenan wae salat malam, ibadah malam kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Dereng ikhlas ae enggak apa-apa wis belajar ae dengan sendirinya, nanti kan bisa ikhlas dhewe, bisa ikhlas dengan sendirinya. Kalau terus kita ulang-ulang kita istiqomah. Kita terus ngobrol ngeten iki. Nek kita kate budak obrolan di Emerald, terus kita niki malas. Wis andai jare Pak nek malas iki berarti iblis dilawan ae. Akhirnya merasa kena Allah ngasih nikmat, akhirnya merasa enak. Wis enak ngobrol ki ono. Kodok kocol, kodok dulur-dulur, iso mangan bareng-bareng, mangan yo gak banyak kan mangan kan ngoten. Lah, lha niki kan nggih hakikatnya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora Gusti Allah dikon ngobrol gawe Allah lungguh sing ngateng sing meneng golek mari tak kei mangan dari Gusti Allah kan ngoten. Entah lewatnya mana itu terserah Allah cara ngatur, cara Allah menungasi hambanya. Ini sangat amat luar biasa jika kita hamba Allah yang ulul albab, yang selalu berpikir tentang kerugian dan keuntungan dalam hidup ini. Dengan berbagai masalah, dengan pemberian yang tidak cocok dengan harapan kita, itu caranya Allah ini dapat menambah kecerdasan kita. Nah, ini kan cerdas ya, cerdas ya berkembang. Supaya kita ini bisa tumbuh cepat, mandiri dan dewasa tentang menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata-kata Pak Buyut bisa niki wis nerima ing pandum. Wah, iku lek dikasih suwe niku sing sekirane iso ngresep teng ati niku suwe mboten cukup setahun 2 tahun. Nah, kapan Pak Yai? Wis pokok selagi kita urip yo ngaji, ngobrol ngoten. Itu kali yang ikut serta di YouTube ini. Sinduki Korea Selatan, malah terus apa nih Mas Rohmat, padahal keadaan sakit kan Bang ya, tetap mengikuti ngaji. Nah ini termasuk diberi kenikmatan lebih oleh Allah, diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja ini misalnya aku loro gak ngurung ngaji wis, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tetap aja istiqomah ngaji, meskipun keadaan loro, keadaan rodok loro, keadaan setengah loro, tetap wae ngaji, tetap ngaji. Mugi-mugi santri-santri Singapura 10 dan dimanapun Anda berada mengikuti ngaji ini, semoga Allah meridainya. Mugi Allah dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Barokahipun ngaji muga-muga kita sekeluarga anak putu diridai Allah, dipun dadosaken hambaipun Allah ingkang saleh salihah. Dipun paringi sukses makmur dunya lan akhirat sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah.